Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni. Kami dari kelompok 8 akan membahas materi mengenai implementasi kurikulum. Sebelum itu, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada rekan saya atas nama Wirayanti Nola Alorusman dengan nomor NIM 22 1021005, mahasiswa Fast Track, dan ada saya sendiri Ika Ada Gunawan dengan nomor NIM 25 29071015. Selanjutnya kita masuk ke pendahuluan. Nah, di mana kurikulum ini merupakan sistem pendidikan yang menentukan arah, isi, strategi, dan evaluasi pembelajaran. Namun keberhasilannya bergantung pada tahap implementasi di sekolah ataupun di kelas. Dalam proses ini, bisa saja dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kesiapan guru, sarana prasarana, kebijakan, kondisi siswa, dan konteks sekolah. Biasanya dalam penerapan kurikulum ini ada saja hambatannya, seperti kurangnya pelatihan, perubahan kebijakan dengan cepat, serta keterbatasan fasilitas yang sering menghambat pelaksanaan implementasi kurikulum ini. Karena setiap daerah ini memiliki kondisi budaya yang berbeda. Oleh karena itu, kurikulum nasional perlu disesuaikan dengan konteks budaya lokal. Sebab, pemahaman teori implementasi penting agar pelaksanaan kurikulum ini berjalan dengan efektif dan berdampak positif terhadap peserta didik. Dalam konsep implementasi kurikulum ini, Brownwain dan Wildeskey pada tahun 2004 menjelaskan bahwa implementasi merupakan perluasan dari aktivitas yang saling menyesuaikan. Senada dengan hal tersebut, Setiawan pada tahun 2004 menegaskan bahwa implementasi mencangkup antara interaksi, tujuan, dan tindakan untuk mencapainya, yang memerlukan jaringan serta birokrasi yang efektif untuk mendukung konsep dalam implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan proses penerjemahan dokumen kurikulum menjadi aktivitas nyata dalam pembelajaran. Proses ini melibatkan tujuan, isi, bahan ajar, serta strategi pembelajaran yang digunakan untuk mencapai sasaran pendidikan. Oleh karena itu, implementasi kurikulum memerlukan dukungan kebijakan, ketersediaan bahan ajar, strategi pembelajaran, serta sarana dan media yang memadai agar inovasi pendidikan dapat berjalan dengan lancar. Menurut Mulyasa 2003 dan Hamelik 2007, implementasi kurikulum meliputi 3 tahap utama, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap perencanaan mencangkup penetapan visi, misi, strategi, kebijakan, dan standar pelaksanaan kurikulum. Kemudian, tahap pelaksanaan adalah proses mewujudkan rencana menjadi tindakan nyata di lapangan melalui kegiatan pembelajaran yang melibatkan berbagai pihak. Dan tahap evaluasi berfungsi menilai keterlaksanaan dan efektivitas program sebagai dasar perbaikan dan pengambilan keputusan di bidang kurikulum. Keberhasilan implementasi kurikulum sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Yang pertama, perencanaan, yaitu kejelasan mekanisme, tanggung jawab, serta ketersediaan sumber daya. Yang kedua ada substansi kurikulum, yang mencangkup kejelasan tujuan, relevansi isi, serta kesesuaian dengan perkembangan peserta didik. Yang ketiga ada kompetensi pendidik, yang meliputi kemampuan profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Yang keempat ada iklim dan budaya sekolah, yang menentukan kesiapan warga sekolah dalam menerima inovasi kurikulum. Yang kelima ada sarana dan prasarana seperti buku, laboratorium, dan media pembelajaran. Serta yang keenam, peran kepala sekolah sebagai manajer yang mengorganisir pelatihan, mengembangkan strategi, dan melaksanakan kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Tujuan implementasi kurikulum adalah mewujudkan kurikulum dalam bentuk praktik pembelajaran nyata di kelas. Proses ini tidak hanya melibatkan penerapan isi kurikulum, tetapi juga memastikan keterlibatan guru,
peserta didik, kepala sekolah, dan pengawas dalam mencapai tujuan pendidikan. Implementasi kurikulum tidak terjadi secara spontan, tetapi melalui serangkaian tahapan yang dirancang agar kurikulum dapat diterjemahkan ke dalam pengalaman belajar yang nyata. Proses ini melibatkan perencanaan yang matang, koordinasi antara pihak terkait, serta pelaksanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan kondisi suatu pendidikan. Program kurikulum yang telah dirancang pada tahap sebelumnya perlu diterapkan dan diuji melalui pelaksanaan serta pengelolaan yang sistematis. Secara umum, proses implementasi kurikulum dapat dijelaskan melalui beberapa langkah. Yang pertama, diseminasi dan sosialisasi kurikulum. Tahap awal dari implementasi adalah penyampaian informasi mengenai kurikulum kepada para pemangku kepentingan, terutama guru, kepala sekolah, dan pengawas. Kedua, adaptasi kurikulum sesuai konteks satuan pendidikan. Meskipun kurikulum disusun secara nasional, penerapannya harus mempertimbangkan konteks lokal. Guru dan sekolah dapat melakukan penyesuaian terhadap karakteristik siswa, lingkungan sosial budaya, fasilitas yang tersedia, serta kondisi geografis. Ketiga, perencanaan pembelajaran. Guru menyusun perangkat pelaksanaan seperti RPP, modul ajar, atau perangkat asesmen yang selaras dengan tujuan kurikulum. Pada tahap ini, guru merumuskan tujuan pembelajaran, materi dan sumber belajar, model dan metode pembelajaran, media dan pendekatan yang digunakan, dan teknik penilaian proses dan hasil belajar. Keempat, pelaksanaan pembelajaran di kelas. Tahap ini merupakan inti dari implementasi kurikulum. Guru mengubah dokumen kurikulum dan rencana pembelajaran menjadi kegiatan belajar yang konkret. Pelaksanaan dapat berbentuk pembelajaran tatap muka, diskusi, eksperimen, proyek, praktik lapangan, atau model lain yang sesuai dengan karakteristik kurikulum. Kelima, asesmen dan tindak lanjut. Evaluasi pembelajaran menjadi bagian penting dalam proses implementasi. Asesmen dilakukan secara berkelanjutan untuk mengetahui ketercapaian kompetensi siswa dan efektivitas proses pembelajaran. Penilaian dapat berupa tes tertulis, portofolio, observasi, proyek, maupun penilaian sikap. Meskipun kurikulum telah dirancang dengan baik secara konseptual, pelaksanaannya di lapangan seringkali menghadapi berbagai hambatan. Adapun beberapa tantangan utama dalam implementasi kurikulum meliputi yang pertama, keterbatasan sumber daya, kedua, kesiapan guru, ketiga, resistensi terhadap perubahan, keempat, faktor sosial, budaya, dan konteks lokal, kelima, ketidaksesuaian kebijakan dan tata kelola, dan keenam, keterbatasan waktu dan beban administratif. Peran para pemangku kepentingan dalam implementasi kurikulum. Keberhasilan implementasi kurikulum tidak hanya bergantung pada isi dokumen kurikulum itu sendiri, tetapi juga perlu adanya kolaborasi para pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya. Ada 3 aktor utama yang memiliki pengaruh besar dalam pelaksanaan kurikulum. Yang pertama ada pendidik atau guru, yang kedua ada administrator sekolah, dan yang ketiga ada pembuat kebijakan. Masing-masing memiliki tanggung jawab dan kontribusi yang saling melengkapi. Peran administrator sekolah seperti kepala sekolah sebagai manajer pendidikan memiliki peran strategis mengelola seluruh aspek sekolah, terutama dalam manajemen kurikulum dan pembelajaran. Menurut Suetopo, pada tahun 2003, kepala sekolah bertugas untuk merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, memimpin, dan mengendalikan seluruh kegiatan sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Kesimpulan, implementasi kurikulum merupakan proses penting yang menjembatani antara konsep teoritis dan praktik pembelajaran nyata di sekolah. Pelaksanaan kurikulum tidak hanya membutuhkan pemahaman atas dokumen kurikulum, tetapi juga kesiapan sumber daya, kemampuan pedagogik guru, dukungan kebijakan, serta adaptasi terhadap konteks kurikulum lokal.
Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Pramusanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.